banyak orang lansia rela menghabiskan uang jutaan rupiah untuk sekadar membeli tabung oksigen berukuran amat besar dan aneka obat hisap pelega napas seumur hidup. Padahal alam semesta kita sudah menyediakan pembersih paru-paru alami di dapur yang mampu mengangkat endapan lendir kotor menahun tanpa menyiksa tubuh dengan tumpukan efek samping bahan kimia, obat-obatan pabrik, secara terus-menerus setiap pergantian masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua, dimanapun Anda berada. Tahukah Bapak Ibu, bahwa setiap tahunnya ada ratusan ribu lansia, perokok pasif maupun aktif yang mendadak gagal napas di tengah malam akibat tumpukan dahak hitam yang mengeras menyerupai aspal tebal di dalam saluran paru-paru mereka tanpa pernah mereka sadari proses penumpukannya selama 12 tahun. Halo Sobat Sehat semua, selamat datang kembali di saluran kesayangan kita, saluran Sobat Sehat Penyakit. Dalam bersama saya Dr. Irfan Ali yang akan selalu setia menemani waktu luang Bapak Ibu. Sebelum kita mulai membahas cara ampuh membersihkan paru-paru ini, saya mengajak Bapak, Ibu untuk menekan tombol subscribe sekarang juga, agar keluarga sehat kita ini semakin bertambah besar kekeluargaannya di hari esok. Saya juga ingin kita semua bisa saling mengenal lebih dekat satu sama lain melalui kolom komentar di bawah video ini. Silakan Bapak, Ibu tulis dengan mengetik kalimat "Saya siap membuang lendir kotor dari paru-paru." Dan tolong, sebutkan juga dari kota mana Bapak Ibu berasal agar saya tahu sejauh mana sapaan hangat dari saluran ini terbang menjangkau keluarga sehat kita di seluruh pelosok Nusantara yang sangat luas. Tanpa bertele-tele lagi, mari kita persiapkan diri untuk menyimak rentetan informasi penting ini. Silakan Bapak Ibu siapkan terlebih dahulu minuman hangat kesukaannya, mungkin segelas teh, tawar hangat, dan jangan lupa siapkan juga camilan sehat seperti ubi rebus, pisang rebus, atau kacang tanah rebus, agar obrolan kesehatan kita pada hari ini terasa semakin amat santai, amat nyaman, dan sangat mudah untuk kita pahami. Mari kita mulai obrolan asik kita hari ini dengan membayangkan organ paru-paru kita ini seperti sebuah saringan udara pada mesin penyejuk ruangan atau pendingin udara di rumah tua. Saat mesin itu baru dibeli, jaring saringannya amat sangat bersih, berwarna putih cerah, sehingga udara yang ditiupkan terasa amat segar melegakan dada. Jaring putih inilah yang bertugas menangkap debu dan racun udara dari luar rumah. Namun seiring berjalannya waktu, selama puluhan tahun, menyerap debu jalanan dan polusi, udara jaring saringan putih tersebut perlahan berubah warna menjadi abu-abu gelap, lalu menghitam pekat tertutup, lendir kental yang amat lengket. Lendir hitam ini membuat udara segar tidak bisa lagi masuk menembus saringan, sehingga mesin pendingin harus bekerja teramat keras, hingga akhirnya rusak aus, akibat selalu kekurangan udara. Selain membayangkan sebuah saringan pendingin ruangan, coba Bapak Ibu bayangkan kembali pipa pembuangan knalpot pada mesin mobil tua bermesin diesel. Setiap kali mesin mobil diinjak pedal gasnya dengan kuat, kepulan asap hitam pekat selalu keluar menyembur kencang. Jelaga hitam sisa hasil pembakaran itu tidak hanya terbang ke udara luar, melainkan juga meninggalkan jejak lapisan kerak gosong di sepanjang dinding pipa. Kondisi dinding knalpot berkerak hitam aspal itulah yang akan selalu rutin terjadi pada setiap jengkal percabangan saluran udara terkecil di dasar paru-paru lansia yang amat gemar mengisap asap debu. Kerak racun tar lengket itu akan terus abadi melekat erat, mencengkeram dinding organ pernapasan hingga bertahun-tahun lamanya. Tanpa pernah bisa dibilas siram hanyut, hanya mengandalkan asupan tetesan murni air minum. Sekarang mari kita duduk santai dan membahas 3 bahaya utama secara amat rinci jika lendir kotor ini terus dibiarkan menumpuk. Pertama, mari kita perhatikan secara saksama proses penyempitan saluran napas secara permanen. Coba bayangkan, sejenak Bapak Ibu sedang bernapas menggunakan sebuah sedotan plastik berukuran amat kecil, sambil terus berlari-lari kecil
mengelilingi halaman rumah pada waktu siang hari terik. Seperti itulah kira-kira gambaran nyata yang rutin dialami oleh organ paru Bapak Ibu saat tertutup lendir kental. Lendir hitam yang menempel erat pada dinding saluran napas perlahan-lahan akan mengeras dan membuat lubang jalan udara menjadi amat sangat sempit. Proses penyempitan ini memaksa otot dada bekerja berkali-kali lipat, lebih berat, hanya untuk sekadar menarik satu tarikan napas pendek yang terasa sesak. Kedua, kita juga harus memahami proses amat mengerikan dari datangnya infeksi bakteri kronis di dalam genangan dahak. Bayangkan kembali selokan air di depan rumah Bapak Ibu yang alirannya mampet, tersumbat tumpukan sampah basah. Air kotor yang menggenang diam di selokan tersebut dalam waktu cepat akan menjadi tempat paling sempurna bagi nyamuk dan lalat untuk bertelur berkembang biak, menyebarkan aneka ragam penyakit. Begitu juga halnya dengan genangan dahak hitam di dalam dasar paru-paru lansia. Lendir kotor tersebut adalah makanan paling lezat dan tempat bersarang paling hangat bagi jutaan bakteri perusak. Bakteri ini akan terus berkembang biak memakan sel sehat di sekitarnya dan memicu proses peradangan bernanah yang akan membuat Bapak Ibu terus batuk-batuk keras tiada henti di malam hari, hingga dada terasa amat sangat nyeri. Ketiga, ada bahaya tersembunyi dari kurangnya pasokan oksigen murni ke seluruh aliran darah yang akan berujung pada kerusakan organ lain. Paru-paru bertugas menukar udara kotor dengan udara bersih segar oksigen. Jika permukaan dinding paru-paru tertutup lapisan aspal lendir kotor, maka proses pertukaran udara tersebut akan gagal total secara perlahan-lahan dan memicu menurunnya kadar oksigen di dalam aliran sirkulasi. Darah yang kekurangan pasokan oksigen segar ini kemudian akan mengalir menyebar ke organ vital lain seperti otak dan ginjal. Akibatnya, Bapak, Ibu akan sering merasa sangat amat pusing, kehilangan keseimbangan tubuh, ingatan mudah menurun drastis, hingga munculnya kerusakan ginjal kronis di usia senja. Inilah alasan mengapa masalah napas sesak yang dibiarkan bisa merembet merusak seluruh sistem kesehatan organ tubuh utuh. Namun Bapak Ibu sama sekali tidak perlu merasa panik, sedih, atau ketakutan secara berlebihan, karena pada momen hari yang amat baik ini, saya akan membagikan sebuah rahasia perawatan alami warisan leluhur Nusantara. Tentu saja kita sama sekali tidak boleh menolak saran tindakan pengobatan medis rumah sakit, namun kita bisa menggunakan keajaiban dari bawang putih tunggal ini sebagai menu terapi alamiah penunjang napas lega. Bawang putih jenis tunggal, atau yang sering disebut bawang lanang ini, sungguh amat istimewa kinerjanya jika kita membandingkannya dengan jenis bawang bumbu biasa. Bawang tunggal mengandung cadangan senyawa aktif bernama alicin dalam jumlah yang jauh lebih pada tinggi. Senyawa kuat inilah yang nantinya akan bertugas sebagai zat pengencer lendir alami sekaligus pembunuh bakteri jahat yang selalu bersarang nyaman diam saat senyawa alicin dari bawang tunggal ini masuk meresap, menembus ke dalam aliran darah. Ia akan langsung cepat mengalir menuju organ paru-paru dan perlahan-lahan mengurai, melunakkan ikatan keras dahak hitam kental. Lendir aspal yang tadinya mengeras itu perlahan akan berubah menjadi encer dan amat sangat mudah dikeluarkan dari saluran napas lewat dorongan. Murni batuk alami yang sangat melegakan kerongkongan pagi hari. Selanjutnya saya akan segera memandu Bapak Ibu secara langsung mempraktekkan langkah demi langkah tentang cara meracik resep-resep bawang bakar ini dengan amat sangat teliti. Tolong siapkan lembar catatan kecil jika memang dirasa perlu pada hari ini. Pertama-tama silakan Bapak Ibu segera siapkan 3 butir utuh bawang putih tunggal segar berukuran sedang. Pastikan kondisi kulit luar pelindungnya masih sangat utuh bersih. Kedua, silakan Bapak Ibu siapkan jepitan kawat panggangan kecil dan nyalakan api kompor dapur menyala amat sangat kecil sekali. Letakkan ketiga butir bawang putih tunggal utuh tersebut tepat di atas perapian kompor dan mulailah proses pembakaran dengan pelan-pelan. Bolak-balik posisi badan bawang tersebut secara terus-menerus teratur agar suhu energi panasnya merata, menembus ke bagian dalam tanpa membuat kulit luar hancur. Ketiga proses pembakaran pelan ini dilakukan selama kurang lebih sekitar durasi 5 hingga 7 menit saja. Tujuannya adalah
untuk segera menurunkan kadar gas tajam asam di dalam daging bawang yang sering bisa membuat lambung lansia menjadi perih tanpa perlu merusak khasiat kandungan senyawa alicin penyembuhnya. Matikan segera api kompor sesaat setelah tercium hembusan aroma wangi gurih yang amat sangat khas menguar. Keempat, setelah kumpulan uap panasnya menghilang, terbang silakan kupas bersih lapisan kulit luar bawang bakar tersebut. Bapak Ibu akan langsung mendapati daging dalam bawang menjadi jauh lebih empuk kenyal dan rasanya cenderung lebih manis gurih, tidak tajam, menyengat perih di lidah. Cara atur penggunaannya amat mudah. Silakan kunyah secara perlahan 1 butir bawang bakar. Ini di waktu awal pagi hari, selalu sesudah sarapan. Sebagai sebuah langkah penambah dukungan penyempurnaan perawatan, bersihkan saluran napas ini. Bapak Ibu amat disarankan untuk rajin rutin mengonsumsi buah irisan nanas matang pada setiap sore hari. Buah daging nanas kuning yang amat manis, menyegarkan ini, rupanya membawa molekul enzim bromelain yang telah terbukti kuat secara klinis amat ampuh untuk selalu membantu proses mencacah, menghancurkan lendir kental, membandel luar. Bukan hanya sekadar sajian buah nanas murni saja, asupan tetesan cairan kaldu ayam bening yang selalu rutin dimasak, menggunakan aneka bumbu, rempah penghangat perut, seperti halnya irisan ruas jahe segar atau serai wangi, juga sangat amat dianjurkan dicoba. Uap panas bercampur wangi aroma rempah yang mengepul selalu dari semangkuk sajian sup kaldu tersebut akan segera melegakan hidung pernapasan tersumbat, dada nyeri sempit. Sekarang mari kita sama-sama luruskan membedah beberapa mitos anggapan keliru yang sering rutin beredar luas di tengah obrolan masyarakat kita mengenai ragam penyakit gangguan sesak napas ini. Mitos keliru pertama mengatakan bahwa kelompok penderita masalah penyakit paru-paru dilarang keras untuk melakukan aktivitas mandi sore hari karena memicu tumpukan dahak lendir. Ini merupakan kesalahan amat besar, kebersihan amat perlu. Mitos keliru kedua selalu rutin menyebutkan bahwa aktivitas berolahraga akan membuat penderita masalah napas cepat parah tumbang karena terkuras habis pasokan oksigennya. Faktanya, ragam kelompok lansia dengan paru-paru kotor justru amat wajib untuk selalu rutin melakukan pergerakan olahraga amat ringan di pagi hari cerah terang. Olahraga peregangan amat ringan inilah yang akan membantu melatih rentang kelenturan otot dada untuk segera memastikan dan memeriksa mandiri kondisi kelenturan dinding paru-paru rentan. Bapak, Ibu, pada hari cerah ini, mari kita bersama lakukan sesi tes pemeriksaan fisik ringan bersama persis saat ini juga di tempat duduk bersantai masing-masing rumah. Silakan Bapak Ibu segera duduk santai tegak bersandar amat nyaman. Lemaskan kedua pundak kaku, lalu letakkan pelan satu telapak tangan kanan melekat erat di atas bidang dada. Bagus sekali, Bapak Ibu hebat. Sekarang secara perlahan-lahan, mohon mulai tarik helaian napas amat sangat dalam dan amat merentang panjang melalui celah lubang hidung hingga bagian otot perut. Perlahan membesar menonjol ke depan, namun usahakan bagian kerangka dada tetap diam, tidak ikut tertarik. Tahan asupan napas tersebut selama 3 detik hitungan, tepat lalu hembuskan. Dorong napas panjang lewat celah bibir secara amat pelan. Saya akan selalu berusaha memberi jeda waktu hening sejenak agar Bapak Ibu bisa meresapi dan coba kembali mengulangi rentetan siklus pernapasan dalam ini. Sekali lagi, pelan-pelan. Bagaimana tanggapan Bapak? Ibu, apakah saat sedang membuang helaan napas panjang tadi ada terdengar suara getaran mengi atau nada bunyi bising pelan dari dalam rongga sempit dada? Jika iya, maka itu menjadi pertanda ada tumpukan lendir kotor aspal. Namun jika saat Bapak Ibu sedang melakukan tarikan bernapas dalam tadi, Bapak Ibu sama sekali tidak mendengar suara bising desisan apapun, dan perut bisa mengembang maju leluasa tanpa ada rasa sesak terhimpit di bagian kurungan tulang rusuk, maka mari kita bersama banyak melantunkan bersyukur. Itu pertanda amat baik bahwa saluran pipa udara utama di dalam rongga dada masih amat sangat elastis, bugar, dan bersih noda aspal debu. Berbicara mengenai peristiwa penyumbatan suara napas memilukan tersebut, saya mendadak jadi teringat pada kisah kelabu, seorang mendiang
pasien saya sebut saja namanya Bapak Harun, seorang pesiunan mandor bangunan yang amat baik hati, berusia 67 tahun berlalu. Sejak usia amat muda Bapak Harun adalah figur perokok berat penikmat kopi yang sangat kuat, bekerja harian, berdebu-debu, di area lahan galian proyek besar. Hari demi hari masa tuanya berganti. Bapak Harun perlahan mulai sering alami kehabisan helayan napas ngos-ngosan. Meski hanya sekadar berjalan dari ruang tamu depan menuju bilik pintu kamar mandi belakang, beliau selalu sering menggunakan olesan balsem pereda panas tinggi di bagian permukaan dada, dengan harapan palsu rasa sesaknya bisa menguap lenyap. Kesalahan fatal diam-diam, inilah yang menutupi sirine gawat dari dada sesak. Puncak kejadian musibah sangat menyedihkan terjadi di larut malam itu, karena keseluruhan raut wajah Bapak Harun sudah berubah warna menjadi kebiruan pucat, menahan rasa tercekik dari dalam saluran pernapasannya. Beliau segera digotong dilarikan menuju ranjang ruang gawat darurat, dan di sana tim medis perawat harus segera bertindak keras menyedot paksa tarikan dahak cairan kental warna hitam aspal tebal dari selang mesin napas. Setelah lalui proses tahapan penyedotan cairan lendir hitam legam kental itu berhasil diselesaikan dengan cukup baik, Bapak Harun harus rela tertidur lemas tanpa daya di atas ranjang perawatan memakai selang tabung infus menancap berhari-hari di tangan. Biaya paket perawatannya pun segera menghabiskan nominal hingga puluhan juta rupiah. Uang sisa tabungan murni masa tua yang selalu rajin dikumpulkan dalam celengan plastik usang. Kejadian amat sangat tragis, sekaligus memilukan, yang sempat menekan, mengancam batas usia nyawa Bapak Harun ini sejatinya teramat sangat mudah. Bisa selalu dicegah dan dihindari andai saja sedari awal beliau jauh lebih peka tanggap sadar diri terhadap arti pentingnya merawat saluran napas tua lewat terapi rempah rontokan dahak aspal secara rutin mandiri, berkala di batas usia lansia, menggunakan racikan bawang tunggal alami bakar. Dari bedah alur cerita kisah amat nyata, perjalanan sakit Bapak Harun ini, kita para lansia bisa selalu sigap memetik belajar, membedah, merenungi letak ujung, kesalahan paling mendasar, yakni sebuah keputusan tindakan yang amat serampangan, meremehkan batuk berdahak basah di batas pagi. Tubuh merespons timbunan tumpukan kotoran racun debu, lewat alarm batuk, dan ketika batuk alamiah itu cuma ditekan, dibungkam dengan salep minyak panas. Mungkin saja Bapak Ibu penonton sekalian, di sudut rumah sana, tepat saat malam ini juga pernah merasakan seolah rongga dada serasa diikat sabuk melingkar, amat kencang, saat posisi malam hari rebahan kasur, atau selalu mendapati warna dahak liur yang kecoklatan kental pekat, saat sedang rutin membuang ludah harian. Tolong dimohon dengan amat sangat, jangan pernah sekalipun Bapak Ibu berusaha acuh abai menutup mata pada pertanda gawat ini. Sebelum kita secara pelan-pelan bergulir, melanjutkan perjalanan asik, menuju ke sesi segmen tanya-jawab sangat singkat, yang selalu sangat amat dinanti-nantikan ribuan para penonton saya, sangat ingin untuk selalu rutin mengingatkan kembali, khusus dorongan bagi Bapak Ibu sekalian, yang barangkali masih saja belum sempat untuk menekan, memencet tombol subscribe, maka mari segera merapat bergabung pada saat momen berharga di siang hari ini. Nah, Dr. Irfan Ali, saya mau coba memberanikan diri tanya perihal apakah kelompok para penderita asam lambung berlebih kronis selalu boleh diizinkan menyantap mengunyah rutin rempah resep ini. Sebuah lemparan pertanyaan tanya awal pertama dari kalangan penonton yang selalu dinilai amat cerdas kritis menangkap informasi penting. Penderita penyakit gangguan radang lambung kronis sangat dianjurkan untuk patuh selalu berhati-hati. Lanjutan dari bahasan jawaban penting tersebut, Bapak Ibu pemirsa setia, sekalian diwajibkan untuk rutin senantiasa menyantap makanan pengisi sarapan ringan lambung seperti layaknya bubur ayam hangat bernutrisi atau menenggak manisnya secangkir teh herbal seduh hangat pada tahap awalan terlebih dahulu, persis sebelum memulainya rutinitas, barulah ramuan bawang berkhasiat. Ini bisa dikunyah perlahan dengan jaminan dinding organ pencernaan. Pertanyaan kedua. Nah, Dr. Irfan Ali, saya mau memohon tanya kembali
tentang apakah cara metode penyajian rempah bawang tunggal manjur ini boleh diganti. Diubah polanya menjadi direbus pakai panci saja jika susunan barisan giginya sudah tidak lagi kuat tangguh untuk rajin mengunyah alot. Pada tahap prinsip keilmuan, dasarnya pilihan metode gaya perebusan air mendidih juga tetap bisa dicoba lakukan untuk bantu melunakkan pelan. Pertanyaan akhir batas sesi obrolan hari ini. Nah, Dr. Irfan Ali, saya mau coba tanya, penting apakah ragam ramuan rempah ajaib ini tetap aman, boleh terus-menerus dikonsumsi, dikunyah bebarengan langsung, di kisaran jam waktu yang sama dengan minum obat medis asma hisap dari resep asli dokter ahli? Jawabannya amat sangat jelas. Bahwasanya kita para pemakai rutin herbal harus selalu memberikan durasi jeda waktu minimal lama. Sampailah kita rombongan di titik batas paling ujung waktu penutup acara tayangan edukasi. Obrolan santai yang teramat sangat panjang sekali dan selalu dirasa amat sangat begitu berharga pada hari yang baik ini. Kesimpulan pesan petuah moral terdalam berharga yang selalu bisa didapat dipetik dari pertemuan asik. Kita menyinggung kondisi paru-paru. Kotor ini adalah napas merupakan urat nadi karunia semesta yang harus disyukuri. Saya senantiasa selalu memohon berpesan penuh hangat kebaikan dengan amat sangat rasa mendalam tulus kepada para seluruh barisan, Bapak Ibu, kelompok penonton yang selalu budiman mulia. Mari kita bersama secepatnya jadikan satu tindakan pencet, bagikan, meneruskan, ragam. Tautan ilmu video penuh khasiat kesehatan ini menyebar ke ragam kelompok layar, obrolan pesangku grup pertemanan sebaya di seluruh lingkungan masyarakat pedesaan kota raya. Tanpa bertele-tele dan berlama-lama lagi di penghujung tontonan, sesaat sesudah para bapak ibu tuntas menyelesaikan langkah amal membagikan ragam link tautan penting video mujarab berkhasiat alam semesta raya ini, mari kita semua bersama-sama merundukkan pelan, posisi kepala memejam, menutup momen damai ini. Ya Tuhan pemilik segala napas dunia, berikan limpahan kelapangan napas kebugaran prima paru untuk kita semuanya. Salam tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.